Kalau Susana kehidupannya di dunia film sama di rumah itu sangat-sangat berbeda ya. Jauh banget lah antara bumi dan langit. Jadi kalau orang tahu keseharian Susana di rumah dan di film itu pasti orang kaget. Oke. Beda jauh gitu. Susana Santet Dosa di Atas Dosa, gitu kan, rencana rilis sekitar habis Lebaran ya, menemani kita dulu Lebaran ya. Akan rilis 18 Maret tahun ini, setelah Lebaran persis. Ya. Oke, sebenarnya trailer kan udah diputerin mana-mana, sinopsis juga udah, mungkin sudah banyak yang baca, tapi boleh nggak sih spill sedikit lagi tentang sinopsis dari film ini? Oke. Jadi sebenarnya film Susana Santet Dosa di Atas Dosa adalah sebuah cerita yang menceritakan bagaimana seorang Susana menghadapi satu problem masalah keluarga yang ternyata berkaitan dengan relasi kekuasaan dengan seorang kepala desa bernama Bisman yang diperankan oleh Mas Cliff. Dan kemudian di film ini kita juga banyak membicarakan mengenai dendam. Jadi Susananya tidak bertransformasi kemudian menjadi sosok makhluk tertentu atau sosok tertentu, tapi tetap menjadi manusia. Gitu. Jadi nggak ada transformasi menjadi hantu misalnya atau apa gitu ya. Itu enggak. Gitu. Di film ini Mas Reza berperan sebagai? Saya berperan sebagai Pramuja. Pramuja adalah seorang anak muda yang berada di tempat itu. Sedang memperjuangkan sesuatu, yaitu bagaimana dia berusaha untuk meyakinkan masyarakat di wilayah tempat mereka tinggal bahwa ada seorang pemimpin yang sepertinya sedang tidak berbuat adil kepada masyarakat sekitar gitu di desa tersebut. Diperankan oleh Mas Cliff sebagai kepala desa Bisman ya, karakter kayak gitu. Berarti jeda berapa tahun sampai akhirnya memutuskan untuk main film lagi, Mas Cliff? Sebetulnya di film Susana pertama dan kedua itu juga saya ikut main. Cuman hanya beberapa scene saja. Jadi tetap saya masih aktif di film. Cuman yang kebetulan di film Santet Dosa di Atas Dosa ini saya dapat peran yang lebih berarti. Gitu. Jadi kalau lepas dari dunia film tetap jalan, cuman ya numpang lewat lah. Tapi tetap krusial perannya kayak gitu kan. Nah, untuk cerita dari film yang kali ini itu terinspirasi dari kisah nyata atau bagaimana? Ya, monggo. Sebenarnya nggak terinspirasi dari kisah nyata sih. Ini film dari mulai Susana yang pertama, kedua, dan ketiga ini kan tetap diadaptasi. Tidak berkesinambungan sebenarnya. Kecuali yang pertama dan yang kedua ya, Mbak. Tapi yang ketiga ini sebenarnya adalah satu babak lain yang baru, yang dulu juga pernah ada. Judul aslinya Santet Ilmu Pelebur Nyawa. Dan yang kedua Santet Wanita Harimau. Jadi ini bukan sebuah kelanjutan dari yang pertama dan kedua. Ini universe yang berdiri sendiri gitu. Ya. Tadi kan sempat disinggung bahwa ini Susana ditampilkan sebagai sosok manusia gitu. Berarti nggak dandan-dandan serem gitu kan. Tapi tetap ada unsur horor dan mungkin juga menegangkannya gitu. Agak sedikit throwback ke belakang nih Mas Cliff gitu. Sebagai sosok perempuan, istri dan juga ibu gitu. Gimana sih sebenarnya Bunda Susana ini? Jadi kalau Susana kehidupannya di dunia film sama di rumah itu sangat-sangat berbeda ya. Jauh banget lah antara bumi dan langit. Jadi kalau orang tahu keseharian Susana di rumah dan di film itu pasti orang kaget. Beda jauh gitu. Jauh bedanya itu gimana? Jadi kalau di rumah itu Susana dengan sosok yang lembut, centil, tampil apa adanya. Tapi kalau di perfilman, Susana itu kan kalau dilihat sama orang kayak melihat sesuatu yang angker, kan, yang menakutkan. Itu bukan hanya di film, di lokasi syuting pun seperti itu. Jadi punya aura yang luar biasa, gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya kalau lu berani nyentuh Susana tuh nggak ada gitu lah. Berani nyenggol Susana tuh nggak ada. Apalagi setiap ucapan yang kita mau omong sama Susana pun diatur. Jadi jangan sampai Susana tuh tersinggung dengan ucapan itu. Sampai setakut itu orang-orang sama Susana itu. Tapi di rumah justru menjadi sosok yang sangat lembut. Luar biasa gitu. Jadi
jungkir balik lah perbedaannya gitu. Oke. Iya. Itu apakah Mas Cliff sebagai seorang suami mencoba untuk kayak kalau ketemu emang Susana seangker itu terus mencoba menjelaskan enggak kok di rumah enggak, biasanya kan gitu kan? Di lokasi syuting mereka nggak ada yang berani nanya, saya juga nggak pernah cerita gitu loh. Jadi saya baru bercerita apa adanya ya setelah Susana itu sudah meninggal, baru saya bercerita kalau Susana tuh kesehariannya seperti ini di rumah, di lokasi syuting tuh seperti ini. Waktu Susana masih ada selama kita syuting bareng itu nggak ada yang berani tanya itu. Sisi lain mungkin terkait keibuan gitu kan. Apa sosok momen-momen keibuan apa yang menurut Mas Cliff itu membekas gitu, bahkan anak-anak juga. Ya. Sependapat. Jadi Susana itu seorang ibu yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga itu bukan cuma anak, bukan cuma kepada suami, tapi kepada keponakan dan saudara-saudara, kepada sepupu dan lain-lain itu sangat memperhatikan. Jadi Susana tuh rela berkorban apa saja, yang penting mereka tuh bahagia. Jadi kadang-kadang mereka juga berpikir gini ya, maaf ya, sangat sensitif gitu. Susana syuting sekian puluh film, uangnya kemana sih? Kok nggak kelihatan uangnya? Karena uangnya habis untuk mereka gitu. Jadi setiap kali syuting film itu dapat sekian tuh, itu udah habis untuk saudara-saudara, keponakan, anak, dan lain-lain itu habis untuk mereka. Jadi sangat-sangat bertanggung jawab dan memperhatikan kehidupan mereka. Ya, naluri ibu. Iya. Jadi, sesungguhnya muncul ya kalau tanggung sudah jawabnya di situ luar biasa gitu. Mas Reza sendiri kan Susana diperankan oleh karakter Mbak Luna Maya gitu. Bagaimana cara Mas Reza untuk bisa mengenal karakter Susana ini? Saya menonton tentu film-filmnya gitu ya, zaman kecil kita gitu. Nih, semoga Gen Z ini nonton juga. Kemudian di luar itu tentu saya ingat banget ada satu dokumenter tentang Bunda gitu ya, yang saya tonton. Dokumenter itu memperlihatkan bagaimana kiprahnya sebagai seorang aktor yang luar biasa, tapi juga sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, relasinya dengan keluarga dan lain-lain. Menurut saya itu juga menjadi bahan untuk sekedar mengetahui lebih jauh gitu. Tapi di luar itu ya bersama Luna Maya semuanya berjalan dengan sangat baik sih selama proses syuting. Saya rasa Luna adalah aktor yang sangat profesional. Pekerjaannya berperan sebagai Susana bukan pekerjaan yang mudah. Iya, karena make up-nya lama ya katanya. Make up-nya 4,5 jam. Berarti setiap hari. Setiap hari dihapus make up-nya. Dan itu piece by piece. Jadi dagu sendiri, hidung sendiri, bibir sendiri, tulang, pipi, dan jidat, dan segala macam. Jadi prosesnya sangat panjang. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.